pagi. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang inquiry learning model. Tapi sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Ivana R sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan di sebelah saya nama saya Cantika Alia sebagai pemateri kedua. Nama saya Paula Misa sebagai pemateri ketiga. Nama saya Indira Suari selaku pemateri ketiga. Nama saya Kisholja Sarah Putri sebagai pemateri keempat. Nama saya Aditya Syabra sebagai pemateri kelima. Nama saya Bintang Carita Putri sebagai pemateri keempat. baik. Di sini kami akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu yang akan dibahas oleh saya sendiri tentang pengertian inquiry learning model. Pengertian inquiry learning model. Model inquiry didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lainnya. Membandingkan apa yang ditemukan dengan apa yang ditemukan oleh orang lain. Selanjutnya, pembahasan tentang tahapan inquiry learning model yang akan disampaikan oleh Santika. Kepada Santika dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan membahas tentang tahapan inquiry learning model. Jadi di sini ada 6. Ada orientasi, merumuskan masalah, menemukan hipotesis, menemukan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Nah, apa aja sih yang dimaksud dari tahapan inquiry learning model tersebut? Pertama adalah orientasi. Langkah orientasi itu adalah langkah awal, tentu saja itu sangat penting. Pada langkah ini, guru atau pendidik dapat memberikan siswa tujuan ataupun tujuan dari pembelajaran tersebut, sehingga guru akan mengkondisikan siswa agar lebih siap melakukan proses pembelajaran. Nah, hal apa aja yang bisa guru lakukan? Bisa dengan menjelaskan topik yang akan dipelajari, menjelaskan pokok-pokok kegiatan, dan menjelaskan pentingnya topik pembelajaran agar siswa dapat termotivasi. Berikutnya yaitu adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah sebaiknya itu diserahkan kepada siswa. Mengapa? Karena merumuskan masalah adalah langkah untuk membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan tentunya menantang siswa untuk berpikir dalam memecahkan masalah sesuai rumusan masalah yang akan dikaji. Karena tentu saja setiap masalah itu ada jawabannya dan siswa didorong untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Nah, salah satu cara yang dilakukan guru agar dapat meningkatkan kemampuan menebak siswa adalah dengan berhipotesis. Jadi, pada setiap siswa kita bisa mengadakan berbagai pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau hipotesis. Dia merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas. Berikutnya itu adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini itu salah satu proses yang paling penting pada inquiry learning model. Kenapa? Karena mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi untuk menguji hipotesis tersebut. Proses pengumpulan data itu bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat, tapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi yang berpikir. Oleh karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemicu agar siswa berpikir untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Berikutnya adalah menguji hipotesis. Kita sudah mengumpulkan hipotesis, sudah mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tersebut. Sekarang adalah menguji hipotesisnya. Nah, menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang telah diperoleh. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, tetapi harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Kita sudah melakukan orientasi, merumuskan masalah, hipotesis, mengumpulkan data, dan mengujinya. Langkah terakhir adalah kita merumuskan kesimpulan apa yang telah kita atau apa yang telah siswa itu lakukan.
Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh dari hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan goals-nya ataupun tujuannya dalam pembelajaran. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, maka sebaiknya guru mampu menunjukkan siswa data mana saja yang relevan. Sekian dari saya untuk tahapan inquiry loading model. Berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Cantika telah menyampaikan materi tahapan inquiry loading model. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa tentang prinsip pembelajaran inquiry. Kepada Salwa dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama ada berorientasi pada pengembangan intelektual, yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada bertanya, yang keempat ada belajar untuk berpikir, dan yang terakhir ada keterbukaan. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dalam hal ini, para siswa diminta untuk memfokuskan pembelajaran pada sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan intelektual. Kemudian yang kedua ada interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antar siswa maupun siswa kepada guru. Dalam hal ini, siswa harus memaksa dirinya untuk berinteraksi dengan semua orang, termasuk dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam penggunaan strategi ini adalah guru sebagai penanya. Guru harus mengembangkan sikap kritis siswa dengan selalu mempertanyakan segala fenomena yang ada. Dan yang keempat ada belajar untuk berpikir. Belajar adalah proses berpikir. Pada tahapan ini, siswa mengembangkan seluruh potensi otaknya secara optimal. Guru berperan dalam membantu suksesnya kegiatan belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Dan yang terakhir ada keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Secara terbuka, guru menerima analisis dan kritikan para siswa yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Salwa telah menyampaikan materi tentang prinsip pembelajaran inquiry. Selanjutnya, materi tentang penerapan praktis dalam konteks pendidikan yang akan disampaikan oleh Indira. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan memaparkan mengenai penerapan praktis dalam konteks pendidikan. Ada menurut dua ahli, yang pertama itu menurut Tamaruli. Jadi semakin sering peserta didik ini dilatih untuk berpikir kritis, semakin bertambah pula pengetahuannya, pengalamannya dalam memecahkan suatu permasalahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Salah satu contohnya itu pada saat diskusi kelas. Jadi seorang guru memfasilitasi diskusi kelas di mana siswa-siswanya itu dapat bertukar ide, berargumentasi, atau bahkan berdebat dalam topik-topik yang ada. Selanjutnya, menurut Sulistiani dan Masukan, menyatakan bahwa pemahaman, pengertian, serta kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga di sini guru itu perlu untuk menggali terus kemampuan berpikir siswa. Dan mengingat kemampuan berpikir itu penting dalam proses pembelajaran. Tapi perlu diingat juga bahwa belajar yang efektif itu tidak hanya dalam mengingat saja, tetapi dalam disertakan seperti pedoman-pedoman fakta dalam pengembangan secara berpikir. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mira telah menyampaikan materi tentang penerapan praktis dalam konteks pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat inquiry learning yang akan disampaikan oleh Keisha Aulia. Kepada Keisha Aulia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait materi manfaat inquiry learning. Manfaat yang pertama yaitu dapat membentuk dan mengembangkan suatu konsep pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Yang kedua, dapat membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga,
mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Dan yang kelima yaitu memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Desya. Materi selanjutnya tentang manfaat inquiry learning, tambahan yang akan disampaikan oleh Kak Adit kepada Kak Adit. Oke, saya masih akan melanjutkan apa yang disampaikan materi sebelumnya tentang manfaat inquiry learning. Karena inquiry learning adalah metode pembelajaran alternatif, jadi masih ada manfaat atau keunggulan dari metode pembelajaran lain. Antara lain dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri, menghindari siswa dari gaya belajar tradisional, memberi waktu pada siswa secukupnya, serta dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak Adi telah memberikan materinya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi terakhir tentang tantangan yang akan disampaikan oleh Bintang kepada Bintang. Silakan. Baik, selamat, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai tantangan dalam pengimplementasian inquiry learning. Terdapat 4 tantangan. Yang pertama adalah kurang siap dalam hal mental dan psikologis. Tidak semua siswa siap secara mental dan psikologis. Beberapa siswa mungkin sulit beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan berfokus pada siswa. Solusinya yang dapat saya berikan di sini yaitu mempersiapkan siswa dengan memperkenalkan konsep pembelajaran inquiry learning secara perlahan, kemudian memberikan harapan yang jelas dan mengajak siswa untuk berbagi pikiran dan kekhawatiran mereka. Mengajak siswa untuk berbagi kekhawatiran mereka yang dimaksud di sini adalah guru menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana siswa merasa aman untuk berbagi ide, pikiran, dan menyuarakan kekhawatiran mereka. Hal ini dapat kita lakukan dengan strategi seperti mendorong siswa untuk berbagi pikiran dan ide selama diskusi kelas maupun kerja kelompok. Yang kedua, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan belajar dan berbagi refleksinya dengan kelas atau dalam jurnal. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengundang siswa berpikir kritis dan berbagi pikiran dan ide mereka. Dengan mengenalkan konsep inquiry learning secara perlahan, siswa diberikan waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan baru. Dan dengan memberikan solusi di atas, guru dapat membuat siswa menjadi lebih nyaman dan percaya diri dengan kemampuan mereka, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi dalam pembelajaran inquiry learning. Dan yang kedua yaitu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan inquiry learning sedikit lebih lama, mengingat terdapat perubahan pendekatan dari teacher lead ke pendekatan yang lebih mengarah pada siswa center atau berfokus pada siswa dan eksploratif mengenai pikiran mereka sendiri. Perubahan ini dapat menjadi menakutkan bagi para guru maupun siswa karena memerlukan mindset yang berbeda dengan kesediaan untuk beradaptasi dengan metode yang baru. Solusi yang dapat saya berikan untuk masalah ini yaitu diharapkan para guru dapat memulai untuk mengintegrasikan elemen-elemen kecil dari inquiry learning ke pembelajaran yang sudah ada secara perlahan untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk beradaptasi dengan metode yang baru, sementara tapi tidak mengganggu praktek pembelajaran yang sudah ada. Tantangan yang ketiga yaitu guru harus siap untuk pertanyaan yang relevan. Mengumpulkan pertanyaan dan bahan relevan agar siap dengan pertanyaan yang relevan. Mengumpulkan pertanyaan dan bahan relevan dengan tujuan pembelajaran dan mengundang siswa untuk berpartisipasi dalam inquiry learning adalah tugas yang menantang baik bagi guru maupun siswa. Mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang relevan dengan tepat sangat penting untuk memfasilitasi eksplorasi dan penemuan siswa, tetapi dapat memerlukan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang lebih banyak. Solusi yang dapat saya berikan untuk masalah ini, disarankan untuk para guru dapat bekerja sama dengan para guru lain untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan bahan pembelajaran. Pendekatan kerjasama ini dapat membantu membagi beban kerja dan memastikan bahwa beban kerja dan pertanyaan dikembangkan secara relevan dan efektif. Selain itu, menggunakan sumber daya pendidikan online dan platform pendidikan dapat memberikan akses ke berbagai aktivitas dan inquiry learning, sehingga memudahkan guru untuk menemukan sumber daya yang relevan. Dan tantangan yang terakhir yaitu guru perlu menyiapkan video dan alat penunjang agar
dengan para guru yang lainnya atau mencari bantuan dari spesialis teknologi pendidikan untuk mengembangkan sumber daya multimedia. Sekian penjelasan dari saya mengenai tantangan dalam pengimplementasian inquiry learning. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, karena tadi telah menyampaikan semua, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab pertama. Pilih 3 orang. Aku. Ayah, B. Kepada ayah bunda. Jawab kayak banyak. Tanya. Baru berdiri ya. Nusa. Perkenalkan, nama saya Alek Karunisa dengan NPM 17. Jadi di sini saya mau tanya kan inquiry learning model itu kan pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen kan. Sedangkan eksperimen itu erat kaitannya dengan mata pelajaran yang kayak berbau IPA gitu kan, biologi, fisika, kimia. Nah, apa model pembelajaran ini tuh bisa diterapkan di jurusan IPS kayak yang ada ekonomi, terus pokoknya apa model ini tuh bisa diterapkan di jurusan IPS gitu. Oke, Thank saya you. boleh tolong pertanyaannya kirim ke grup ini. Nanti tolong dulu. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri, nama saya Dinda Nafilatifa dengan NPM 19. Mau nanya, tadi kan di bagian definisi itu kan ada bahwa si Piaget kan. Terus bagaimana yang kita ketahui kalau Piaget ini kan punya apa sih pendapat dia tentang tahap perkembangan intelijensi pada anak. Nah, menurut kalian, kira-kira inquiry learning model ini akan sangat efektif untuk diterapin di proses yang mana, kayak di anak SD, SMP atau SMA gitu, berdasarkan tahap perkembangan si Piaget ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nafi. Boleh. Pada ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Muharram dengan NPM 04. Pertanyaannya itu bagaimana sih cara menyesuaikan inquiry learning model untuk berbagai tingkat kemampuan siswa? Oke, terima kasih Lili. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan Lili akan dijawab oleh Salwa Nisa. Salwa, silakan menjawab. Jadi tadi pertanyaan izin menjawab pertanyaan dari Lili. Pertanyaannya, bagaimana cara menyesuaikan inquiry learning model untuk berbagai tingkat kemampuan siswa? Baik, di sini saya akan menjawab. Untuk menyesuaikan model pembelajaran ini bagi berbagai tingkatan kemampuan siswa, ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama ada kelompokan berdasarkan kemampuan siswa, kayak membuat kelompok siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua ada sediakan materi yang beragam, seperti berikan panduan yang lebih rinci dan terstruktur untuk siswa agar lebih jelas. Yang keempat ada pertanyaan bertahap,
yaitu mulai dengan pertanyaan sederhana untuk siswa dengan kemampuan dasar dan tingkatkan kompleksitasnya untuk siswa yang lebih mahir. Jadi kayak ditingkatin gitu loh pertanyaan yang dari antar siswa. Kemudian yang kelima ada umpan balik yang personal, dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu terapkan proyek yang menantang dengan tingkat kesulitan yang bervariasi sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan belajar sesuai kemampuannya masing-masing. Dengan strategi ini dapat diadaptasi untuk mencakup dan mendukung semua tingkat kemampuan siswa. Baik, apakah sudah menjawab Lili? Sudah, makasih. Kembalikan ke modal. Oke, baik, pertanyaan dari Alia akan dijawab oleh Cantika. Kepada Cantika, silakan menjawab. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Ayat pertanyaannya. Pertanyaannya itu kan pada intinya itu kan apakah jurusan IPS atau pelajaran jurusan IPS itu dapat diterapkan dapat di apa ya di model atau bisa diterapkan pada pelajaran IPS? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena dengan inquiry learning ini sebenarnya siswa di jurusan IPS itu dapat mengembangkan keterampilan yang penting untuk memahami dan memecahkan masalah sosial yang ada di depan mereka. Nah, aku punya contohnya. Misal nih, mungkin kan aku lebih ke karena aku dulunya anak IPA, aku mungkin aku pengen ngebahas secara umumnya aja. Misalnya gurunya ngasih contoh kayak dia ngasih perubahan sosial di masyarakat akibat pengaruh teknologi digital. Itu sosial ya. Nah, contohnya di orientasi ini guru bisa jelasin dulu konsep perubahan sosialnya dan teknologi digitalnya. Habis itu kan tadi aku bilang tadi di tahapannya itu kita kasih pertanyaan yang lucu, misalnya gimana sih teknologi digital itu bisa mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dalam masyarakat. Nah, habis itu baru siswanya melakukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu misalnya seperti kayak gimana teknologi digital bisa mempengaruhi partisipasi politik, ataupun misalnya di kota, ataupun bisa kayak gimana sih media sosial itu mempengaruhi hubungan interpersonal di kalangan remaja. Kemudian setelah mereka menemukan rumusan masalah, mereka melakukan mengumpulkan data ataupun hipotesis tadi ya. Kayak buka data itu kayak wawancara, survei, dan penelitian literatur dari buku. Habis itu mereka analisis datanya. Nah, habis itu setelah itu kita adakan diskusi gitu. Siswa mau kayak setelah presentasi, nanti kan dapat sesi tanya jawab. Habis itu diskusi kelas untuk menggali lebih dalam untuk masing-masing dari beberapa kelompok yang sudah kita buat untuk tugas tersebut. Nah, jadi model inquiry learning ini tuh membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang sangat penting di era informasi saat ini. Jadi kesimpulannya, kalau inquiry learning model ini bisa digunakan di segala hal, karena inquiry learning model ini lebih ke kayak kita ngasih kesempatan untuk siswa itu untuk berpikir, mencari informasi sendiri, tapi kita sebagai guru juga membimbing mereka, menemani mereka agar informasi yang mereka gunakan itu tuh benar. Gitu. Terima kasih Ayah, apakah menjawab? Jawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nafi akan dijawab oleh Bintang. Dari Bintang, silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina Nafi. Pertanyaannya, berdasarkan tahap perkembangan intelijensi Piaget, menurut kalian kira-kira inquiry learning ditetapkan pada SD, SMP, atau SMA? Melihat dari tahapan perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget, salah satunya yaitu tahap perkembangan operasional pada umur 11 tahun ke atas, di mana para remaja mulai mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Mereka dapat memikirkan kemungkinan masa depan dan melakukan penalaran deduktif. Salah satunya mereka juga dapat memberikan menghadapi dunia yang kompleks dengan penuh perubahan dan berpikir secara abstrak mengenai hipotesis. Oleh karena itu, inquiry learning ini paling cocok ditetapkan pada anak umur 11 tahun ke atas, di mana mereka sedang berusia atau sedang berada di kelas SMP. Jadi menurut saya, inquiry learning
ini paling cocok diterapkan pada anak-anak SMP. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang terakhir. Oke, Naila, Kiki, dan Ajeng. Baik, perkenalkan saya Naila, ingin bertanya. Inclusion learning ini cocok nggak untuk pembelajaran yang ada di desa itu yang teknologinya itu belum canggih? Terus kalau misalnya kan udah bagus nih teorinya, cara penerapannya di desa itu gimana? Terima kasih. Kirim pertanyaan. Perkenalkan, nama aku Kiraina Nurara Talpusani, dengan NPM 32, izin bertanya. Mungkin pertanyaan aku agak mirip-mirip ya sama Naila. Jadi pada tingkat pendidikan apa yang paling cocok untuk diterapkannya teori inquiry learning model ini? Apakah semua tingkatan pendidikan cocok? Berikan alasan. Menurut kalian bagaimana cara mengukur keberhasilan dan efektivitas inquiry learning model dalam proses belajar
diminta untuk menilai diri sendiri berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas tadi. Penilaian diri ini juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan kesadaran dan memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Yang selanjutnya itu ada penilaian teman sebaya. Siswa dapat diminta untuk saling menilai berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Penilaian teman sebaya dapat membantu siswa untuk mendapatkan umpan balik dari orang lain dan meningkatkan keterampilan interpersonal mereka. Yang keempat itu ada penugasan. Guru dapat memberikan tugas-tugas yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang telah disebutkan tadi itu. Dan selanjutnya itu ada portofolio. Siswa dapat mengumpulkan hasil kerja mereka dalam portofolio. Portofolio ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan siswa dari waktu ke waktu dan mengukur pencapaian mereka secara keseluruhan. Tapi balik lagi, guru itu perlu menyiapkan metode-metode untuk pengukuran ini. Jadi perlu penggunaan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan belajar siswa tersebut. Apakah menjawab, Ajeng? Sudah, terima kasih Mira. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dan hipotesis, mereka juga dapat memikirkan kemungkinan masa depan dan melakukan penalaran edukatif. Kemampuan yang dikembangkan itu pemikiran abstrak, pemecahan masalah kompleks, dan pemahaman tentang konsep-konsep teoretis. Pada umur ini, materi inquiry learning paling cocok untuk digunakan, mengingat inquiry learning model berfokus pada siswa dan mengembangkan pikiran atau ide mereka. Dan apakah semua tingkatan pendidikan cocok? Model pembelajaran inquiry learning ini cocok diterapkan di semua tingkatan pendidikan karena memiliki jumlah keunggulan yang mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Beberapa contoh keunggulannya itu mendorong keterlibatan aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan
apakah menjawab? Jawab banget. Terima kasih. Oke, pertanyaan Naila akan dijawab oleh Kadif. Pada Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Inquiry learning cocok apa enggak diterapkan di desa yang teknologinya belum maju? Jika memang cocok, bagaimana cara menerapkannya? Oke, karena inquiry learning model kan berpusat pada peserta didik. Dia menuntut peserta didiknya untuk berpikir logis, kritis, serta merumuskan hipotesisnya sendiri. Jadi sebenarnya teknologi nggak jadi masalah untuk menerapkan inquiry learning model learning di pedesaan, karena guru bisa memanfaatkan bahan ajar yang lain seperti buku dan yang lain. Ya, terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi hasil kerja dari kelompok kami tentang inquiry learning model. Kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang mau bertanya. Kami akhiri, wassalamualaikum